bincang sedikit tentang pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Saya ini ya, di konten sebelumnya dia sudah ikut, hari ini juga dia ikut ini saudara ya, ikut dalam konten terus. Ini Pandar, kita Pandar bukan? Nah, betul? Laris YouTube-nya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk tetap bersua dalam acara yang sangat spesial ini dan tetap bersama dengan saya di channel Dr. Ari Tulung. Pemirsa yang budiman, kali ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Di dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan ada beberapa hal yang akan kita jumpai. Yang pertama adalah perdamaian dalam sidang pengadilan tersebut. Dalam pokok perkara, ya, kita akan dibawa kepada upaya untuk perdamaian satu sama lainnya. Sahabat budiman, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, saya ingin menyampaikan pepatah Melayu, yaitu menang jadi arang, kalah jadi abu. Sudah azan ya? Oh, Bromo ini karena sudah azan, kebetulan saya lagi puasa sawan, saya buka dulu ya. Ya, sekian. Sekretariat. Baik, kita lanjut ya. Alhamdulillah, semoga puasa dengan segala sayur putih sambil menunggu menu yang sebenarnya datang. Oke, saya ulangi. Sahabat budiman, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, saya ingin menyampaikan suatu pepatah Melayu, yaitu menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya, dalam sebuah atau dalam suatu pertikaian itu tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang diuntungkan. Kalaupun kita menang, kita akan jadi arang, dan kalau kita kalah, kita akan jadi abu. Jadi sama-sama dirugikan. Akan tetapi jika pertikaian perdata itu ternyata tidak dapat dihindarkan, maka lebih bijaksana memang karena perkara itu ya di depan pengadilan, di muka pengadilan, daripada melakukan menghakimi sendiri. Nah, dalam sebuah sengketa antara dua ya kan, agar di antara mereka itu terjadi perdamaian. Jadi pemeriksaan yang akan kita jumpai dalam pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan itu pertama-tama adalah perdamaian dulu. Ini akan kita jumpai perdamaian dulu. Perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan ataupun juga dapat dilakukan dalam pengadilan itu sendiri. Kalau di luar pengadilan ya kita akan mengenal ya alternative dispute resolution ya, alternative dispute resolution ya, atau alternatif. Tapi dalam pengadilan pun itu sudah disediakan juga ya, ada mediator. Mediator itu kalau diambil mediator itu berasal dari seorang mediator di luar yang memang sudah disewa oleh pengadilan, tapi kebanyakannya mediator itu adalah hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator jika memang di dalam pengadilan itu belum disediakan mediator yang bersertifikat. Perdamaian dalam persidangan ini itu diatur di dalam pasal 130 HR yang berbunyi ya,
Jadi ada 4 ayat pasal 130 HYR itu ada 4 ayat. Tapi yang terkait dengan perdamaian sini adalah 3 ayat saja ya, ada 3 ayat. Ayat pertama menyatakan bahwa jika pada hari sidang yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan bantuan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka. Jadi bukan kapal. ada upaya, kata mencoba itu berarti upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka waktu bersidang dibuat sebuah akta tentang itu. Jadi ayat kedua itu menerangkan bahwa jika perdamaian itu berhasil dicapai, jadi para pihak berhasil didamaikan oleh ya mediator atau hakim yang bertindak sebagai mediator dalam pengadilan, itu akan dibuat akta perdamaian, yang namanya akta perdamaian. Dan akta ini wajib ditaati oleh kedua belah pihak, ya. Dan akta ini memiliki kekuatan hukum, ya, sebagaimana putusan pada umumnya. Ayat ketiga, terhadap putusan yang demikian itu, jadi kalau sudah terjadi damai, maka akta itu dimuat dalam putusan, dan putusan itu tidak dapat dimohonkan banding. Artinya para pihak yang menemui menemui perdamaian melalui kata sepakat di dalam perdamaian tersebut itu tidak boleh dimintakan banding. Itu sudah ya putusan final, harus dilaksanakan. Dengan demikian, maka di sini terlihat adanya peranan hakim untuk dapat terwujudnya perdamaian tersebut. Jadi hakim di dalam perkara perdata itu selalu aktif untuk mendamaikan, ya. Jadi perdamaian tidak hanya ada di awal, tapi sampai ya sebelum putusan itu perdamaian masih dibolehkan, masih terbuka peluang untuk melakukan perdamaian. Nah, adapun kekuatan putusan dari perdamaian ini sama dengan putusan biasa, artinya memiliki kekuatan hukum yang tetap kalau sudah memenuhi syarat, ya. Dan upaya perdamaian ini seperti yang tadi saya ucapkan, bahwa upaya perdamaian itu selalu terbuka sepanjang pemeriksaan berlangsung di persidangan. Jadi sebelum putusan jatuh, ya, upaya perdamaian itu tetap dibolehkan, tetap terbuka. Nah, hal kedua yang akan kita jumpai dalam pemeriksaan persidangan adalah putusan first take. Ya, putusan first take. Saya terangkan dulu putusan first take, ya. Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah ditetapkan itu atau yang telah ditentukan itu, ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan. Ya, sedangkan tergugat sendiri telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan. Kalau hal ini terjadi, maka undang-undang dalam hal ini, ya, HYR dan RBG memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat. Ketentuan ini dapat kita lihat di dalam pasal 125 ayat 1 HYR yang menyatakan, apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya untuk hadir, padahal ia telah dipanggil secara patut atau layak, maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadirnya si tergugat atau first take. Jadi kita kenal istilah first take. Kecuali kalau ternyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan, barulah first take tidak dijatuhkan. Ya, ini pengecualian, ya. Nah, putusan first take ini, ya, itu tidak selalu dijatuhkan pada hari pertama si tergugat tidak hadir. Ya. Di dalam pasal 126 HYR, ya, menyatakan bahwa pengadilan negeri sebelum menjatuhkan putusan boleh memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan lain. Jadi selalu diberikan peluang kedua kali, ya, dipanggil lagi. Ya, biasanya nanti panggilan kedua tidak hadir, baru jatuh first take atau putusan di luar tidak hadirnya atau di luar hadirnya si tergugat. Pada prinsipnya, adanya lembaga first take itu adalah penerapan dari asas audi et alteram partem, di mana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan.
Oke, kita dengarkan dulu beberapa lagu ya, lalu kita lanjut lagi. Kasih kena mana mi wanta? Oh iya. Di mana nih wanta? Agak. Oke. Sudah mi tahu. Mana wanta di mana? Oh, sudah nih Mamba. Ngapa Mamban? Mamba, limang. Limang. Kita lewati dulu lagu ini, baru kita mulai lagi ya. Ya. Silakan nikmati lagunya. Oke, kita lanjut kembali ya. Tadi ada beberapa selingan lagu. Ya, daripada mubasir kita nikmati aja baru kita lanjut. Sekarang lagunya sudah berlalu, kita lanjut kembali materinya ya, substansinya. Tujuan adanya sistem first take dalam hukum acara perdata kita itu adalah untuk mendorong para pihak yang berperkara agar tetap dapat menaati tata tertib di dalam beracara, sehingga proses pemeriksaan perkara terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ya contohnya adanya itikat buruk dari para pihak, terutama pihak tergugat. Ya, itikat buruk ini artinya itikat untuk menghambat proses penyelesaian perkara tersebut, ya, agar berlama-lama dan terganggu, ya, dengan cara tidak menghadirkan dirinya di pengadilan. Oleh sebab itu, dengan memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi dikarenakan pemeriksaan perkara digantungkan atas kehadiran para pihak yang salah satunya adalah tergugat, maka undang-undang mengantisipasinya. Jadi undang-undang hukum kita mengadakan pencegahan melalui acara pemeriksaan secara fast track, di mana pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Jadi ini sebenarnya untuk mempercepat juga proses penyelesaian perkara, ya, dan menghindarkan dari para pihak itikat buruknya, utamanya si tergugat tadi, ya, sehingga perkara akan tetap berjalan walaupun si tergugat tidak hadir, berjalan dengan cara menu buka puasa sudah hadir. Saya cicipi dulu ya. Yang cappuccino mana? Dan sebagian. Oh ini Mamba. Pegang. Ini coklat. Saya. Ini coklat Oreo Irsa. Ian. Mela. Mela ini dia satu di sana nak. Apa ini? Awas kota dong kayak kaki. Bukan. Saya. Saya awal sama juga. Pelan-pelan. Dan jaga wasit si Maria. Baik, kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan materinya. Dalam putusan postek ini, apabila gugatannya dikabulkan, ya, maka putusannya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan atau kata lainnya farset terhadap putusan postek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga. Ketentuan ini dapat kita temukan di dalam pasal 125 ayat 3
Ya. Nah, perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan Polsek kepada tergugat secara pribadi. Ya, nanti cukup 14 hari ya. Jadi nanti cukup 14 hari baru putusan Polsek ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Yang kata lain, setelah 14 hari maka ya perlawanan terhadap Polsek tadi tidak boleh lagi dilakukan. Jadi kalau mau melakukan Polsek atau perlawanan terhadap Polsek, maka harus sebelum 14 hari setelah putusan itu diberitahukan kepada si tergugat sebagai pihak yang terhukum dalam perkara ini. Itu ya. Nah, Ubi goreng. saya Siapa mau ubi haus goreng? lagi. Siapa mau mie nih, ubi goreng? Hati-hati lah. Minum. Oh ya, itu dengan tahunya satu. Ya habis semua ya. Ambil nih. Biar nih. Oh iya. Kita ubinya ada Ji. Oh iya, tele Mbak. Ya. Baik, kita lanjut kembali. Suka memang iya. Yang tadi yang saya paparkan adalah persoalan Polsek, yaitu persoalan putusan di luar hadirnya tergugat. Yang kata lain bahwa gugatan dari penggugat itu diterima ya tanpa kehadiran dari si tergugat. 12 berapa itu? Dalam keadaan lain juga tidak menutup kemungkinan ya keadaannya terbalik. Kalau Polsek itu yang tidak hadir adalah tergugat. Tidak hadir di panggilan pertama, panggilan kedua tidak hadir, ya. Maka jatuhlah Polsek. Dia tidak pernah hadir dan juga tidak pernah mengirimkan wakilnya. Tapi ada terkadang keadaan berbalik. Yang tidak hadir adalah penggugat sendiri. Dalam hal ini jika penggugat tidak hadir maka dia juga berlaku. Jadi berdasarkan asas aturan partem, artinya hakim harus hakim tidak boleh memihak kedua belah pihak, tapi harus berdiri tengah-tengah, ya, seimbang. Maka ketika penggugat yang tidak hadir pada panggilan pertama dan panggilan kedua dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir, ya, padahal dia sudah dipanggil secara layak atau patut, maka ya gugatan yang dia ajukan ke pengadilan itu akan berakibat gugatan tersebut gugur. Jadi gugur ya. Kalau gugur berarti ya penggugat diberi kesempatan untuk masukkan gugatan baru lagi ya dengan membayar ini ya, memberikan waktu ini ya, apa ini, duit iya duit ya. Nah, saya tidak mau duit jadi ini tetap, jadi jangan berpikir bahwa hanya si tergugatlah yang akan diberikan hukuman apabila dia tidak datang pada panggilan pertama dan kedua. Tetapi di sini ya penggugat pun diberi hukuman. Hukumannya berupa gugatannya itu dianggap gugur, dinyatakan gugur. Dia dinyatakannya gugur, maka si penggugat dibolehkan untuk memasukkan kembali ulang lokasi saya mau menyampaikan konten YouTube ini adalah di Wiskul ya, wisata kuliner yang letaknya di pinggir jalan, di pinggir pantai dan pinggir poros. Jadi banyak kendaraan lalu lalang, tapi enjoy saja ya, enjoy. Kita dalam keadaan santai. Ada foto-foto. Hal ketiga yang akan kita jumpai di dalam pemeriksaan persidangan adalah hal jawaban tergugat. Jadi setelah kodongan aku banyak di tisu nak. Pihak datang ya. Kayak makam gimana?
Setelah para pihak dipanggil dan hadir sebagaimana Biasa kita panggilan dan upaya damai tidak berhasil dilakukan, maka tergugat itu diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadapnya. Ya. Jadi dia beri kesempatan untuk memberikan jawaban. Nah, jawaban ini tidak ada formulasi khususnya, tapi bebas, ya, bebas. Boleh memberikan jawaban secara tertulis dan boleh memberikan jawaban secara lisan. Ketentuan ini dapat kita jumpai di dalam pasal 121 ayat 2 HIR. Silakan dibuka, ya, HIR-nya. Dan pasal 145 ayat 2 RPG. Nah, dalam memberikan jawaban biasanya tergugat akan menyusun jawaban dalam 3 macam tingkatan, ya, 3 macam tingkatan. Yang pertama eksepsi atau tangkisan, ya. Kalau eksepsi berarti dia hanya akan menjawab, ya, memberikan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Yang kedua, jawaban mengenai pokok perkara. Biasanya di dalam tergugat itu biasa menggabungkan eksepsi dan jawaban. Eksepsi dan jawaban, ya. Ini dalam praktik seperti itu. Nah, terhadap jawaban ini tergugat biasanya menyusun jawaban berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, ya. Ada kalanya jawaban tersebut berisikan pengakuan atau pengakuan sebagian, ya. Kalau pengakuan semua pasti akan dikalahkan. Tapi juga dapat berupa bantahan ataupun tapi dapat pula berupa bantahan ataupun yang akan ditemukan dalam pemeriksaan persidangan, ya, pemeriksaan perkara adalah gugatan rekonvensi. Seorang tergugat, ya, di dalam hukum acara kita dapat mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Jadi rekonvensi, ya, gugat balik. Gugatan rekonvensi ini dapat kita jumpai di dalam ketentuan pasal 132A ayat 1 HIR yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Ingat, suatu perkara yang sedang berjalan, ya. Jadi sementara diperiksa perkaranya, kemudian melakukan rekonvensi atau gugatan balik. Nah, untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini menurut pasal 132B ayat 1 itu harus diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun dengan lisan. Jadi perlu diingat dalam ketentuan pasal 132B ayat 1 HIR, ya, gugatan rekonvensi itu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban yang tidak boleh pisah. Dan kata lain bahwa momentum untuk melakukan gugatan rekonvensi itu hanya diberikan peluang ketika memberikan jawaban tergugat. Ya, jadi, ya, momentumnya hanya diberikan pada waktu ini memberikan jawaban tergugat, ya. Tidak ada waktu lain. Melewati itu berarti haknya untuk melakukan rekonvensi atau gugat balik sudah gugur, ya, atau sudah lenyap, sudah hilang. Simpan di situ nanti tak dongkak kok. Jangan kong. Nah, gugatan rekonvensi ini itu harus diajukan. Tadi saya sampaikan bahwa diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban dari gugatan, ya. Dan dilakukan tentu di tingkat pemeriksaan, dilakukan di pemeriksaan di tingkat pertama, yaitu di pengadilan negeri. Kalau tidak ada rekonvensi di pemeriksaan di tingkat pertama atau PN, maka tidak boleh ada rekonvensi pada tingkat banding. Itu kuncinya, ya, itu resepnya. Nah,
gugatan rekonvensi ini beserta gugatan konvensinya itu diselesaikan bersamaan dan diputus dalam satu surat putusan. Hal yang kelima yang akan mungkin dijumpai dalam pemeriksaan persidangan yaitu adalah intervensi. Ya, intervensi. Intervensi adalah campur tangan, yaitu bahasa umumnya. Dalam perkara yang sedang berlangsung, ada kalanya ada pihak lain yang merasa dirugikan atau ingin membantu, sehingga tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup peluang pihak lain atau pihak luar tersebut berkeinginan untuk menggabungkan diri ke dalam perkara yang sedang berlangsung tersebut. Intervensi secara sederhana dapat diartikan sebagai masuknya pihak ketiga ke dalam perkara yang sedang berjalan atau sedang berlangsung. Pihak ini haruslah pihak yang berkepentingan. Jadi harus pihak yang berkepentingan. Jadi kalau kita mau berikan definisi yang efektif, intervensi adalah masuknya pihak ketiga yang berkepentingan ke dalam perkara yang sedang berlangsung di persidangan. Intervensi ini, pemirsa yang budiman, diatur di dalam ketentuan Reglement of the Referendering atau RV di dalam pasal 279. Jadi jangan cari di dalam HIR ataupun RBG, tidak ada itu. Tapi intervensi ini tertuang di dalam Reglement of the Referendering atau RV, yaitu pasal 279. Intervensi dalam pasal 279 RV dibagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama adalah Tusengkoms. Tusengkoms adalah masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri ke dalam perkara yang sedang berjalan, agar dapat terlibat dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan, tetapi bukan untuk membela salah satu pihak yang sedang berperkara, tetapi untuk membela kepentingannya sendiri. Jadi maksudnya di sini, ya, maksudnya pihak ketiga di sini untuk melawan kedua belah pihak, ya. Dia menjelawan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Ini Tusengkoms. Intervensi yang kedua kita kenal dengan nama Fugging. Ya. Fugging adalah masuknya pihak ketiga atas keinginan sendiri ke dalam sidang yang sedang berlangsung atau berjalan untuk membela salah satu pihak yang sedang berperkara. Berarti ini memihak. Kalau fugging itu sudah ada keberpihakan, ya. Jadi pihak ketiga ini mau memihak salah satu pihak, entah itu penggugat, entah itu tergugat, ya. Jadi dia mau memihak. Dan maksudnya karena keinginannya sendiri, ya. Tidak diminta, keinginan sendiri. Intinya ada kepentingannya. Kemudian intervensi yang ketiga kita kenal dengan nama Freiwaring. Jadi Frey itu tulisannya fridge, ya, baca Freiwaring. Artinya masuknya pihak ketiga ke dalam sidang yang sedang berlangsung karena ditarik oleh salah satu pihak yang sedang berperkara untuk ikut menanggungnya. Jadi Freiwaring ini masuk menjadi pihak ketiga, bergabung ke dalam perkara yang sedang berlangsung bukan karena keinginannya, tapi karena ditarik, ya, ditarik oleh salah satu pihak, entah itu penggugat, entah itu tergugat. Biasanya ini tergugat, ya. Kebanyakan tergugat yang menarik. Kenapa? Karena pihak ketiga ini adalah salah satu penanggung dari si tergugat, ya, penanggung utang piutang. Di sini muncul pertanyaan, mengapa sih ada intervensi dan apa sih kepentingannya orang yang melakukan intervensi tersebut? Saya berikan gambaran umum, ya.
Saya berikan pada gambar umum Tussenkoms dulu. Intervensi jenis Tussenkoms. Jadi maksudnya pihak ketiga karena kemauan sendiri, ya, bukan untuk memihak salah satu pihak, tapi untuk melawan kedua belah pihak. Jadi dia melawan penggugat dan melawan tergugat. Jadi dia memperjuangkan kepentingannya sendiri. Ini bisa terjadi, ya, dalam hal ketika penggugat dan tergugat memperkarakan objek yang memang bukan yang secara yang sebenarnya bukan menjadi milik mereka berdua. Jadi misalnya memperkarakan objeknya sawah, ya, penggugat mengklaim sawah itu adalah miliknya, tergugat pun juga mengklaim sawah itu adalah miliknya. Ngomong-ngomong, kemudian pihak ketiga mendengar ternyata yang diperkarakan itu adalah sawahnya sendiri, maka pihak ketiga ini masuk, ya, masuk mengintervensi, ya, jalannya sidang, ya, masuk ke dalam sidang yang sedang berjalan melalui Tussenkoms, ya. Jadi dia melawan kedua belah pihak. Begitupun dengan Fuging, ya, Fuging juga begitu, ya. Ada kepentingan dari pihak ketiga. Jadi pihak penggugat maupun tergugat, ya, memperkarakan satu objek yang sebenarnya objek itu, ya, saya contoh tadi, objek itu anggota si tergugat, bukan si tergugat hanyalah pekerja sawah. Sementara, ya, pihak ketiga ini adalah pemilik sawah yang sebenarnya, ya. Sehingga pihak ketiga masuk karena kepentingannya. Itulah mengapa intervensi itu dibolehkan. Jadi intinya ada kepentingannya. Jadi syarat untuk melakukan intervensi yang pertama, ya, jadi syarat untuk melakukan intervensi di sana lah yang punya tuh, bukan lah yang punya. Saya sudah tanya. Oh, lah yang punya, bukan Getiana, lah yang punya. Dari tanya. Tadi sama parkir mobil di situ dilarang karena bukan punyanya GTA. Jadi syarat untuk melakukan intervensi yang pertama ada kepentingan, ya, ada kepentingan dari pihak ketiga. Yang kedua, ya, pihak ketiga itu masuk secara sadar, artinya dia masuk karena inisiatifnya tapi tidak diminta. Ini berlaku untuk Tussenkoms dan Fuging, ya. Kalau Frewering beda lagi, ya. Kalau Frewering memang dia paksa masuk, ya, tidak sukarela paksa masuk kalau Frewering gitu. Nah, itu ciri-ciri atau syarat-syarat melakukan intervensi. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai ketemu di waktu lain. Oh, ini ada saya punya rekan pandang. Sini, rekan sini, pandang. Ini ini pandang saya. Nah, ini jalan YouTuber saya ini, ya. Di konten sebelumnya dia sudah ikut, hari ini juga dia ikut ini saudara, ya, ikut dalam konten terus. Ini Pandar. Kita Pandar bukan? Nah, betul? Laris YouTube-nya. Betul, pintar. Baik, sekian dari kami berdua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube, dan traktir lagi sana.